dipersembahkan oleh Permata Bank. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah hadir di acara Kick Andy. Sebelum saya mengundang tamu kita kali ini, saya ingin bertanya. Terutama kalau saya lihat ini, kaum lelakinya yang harus menjawab ini. Kalau Anda mendengar kata janda, apa yang ada dalam pikiran Anda? Baik, saya lihat ada anak-anak muda di sini, laki-laki, saya ingin tanya. Langsung keringetan semua. Ya, kita dengarkan bagaimana pandangan anak muda atas kata janda. Kamu namanya siapa? Juan, Pak. Juan. Iya. Umur berapa? 21, Pak. 21. Ketika mendengar kata janda, apa yang terpikirkan? Single parent, Pak. Oke. Kamu umur berapa? Umur 20, Pak. Nama? Bukhari Muslim. Apa yang terpikir kalau mendengar kata janda? Wanita yang hebat. Wah. Yang di sebelah bilang, gue ngomong apa? Karena udah takut. Tunggu, yang di atas. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Ketika mendengar kata janda, apa yang terpikirkan? Kasihan. Kasihan. Kamu siapa? Saya Yoga. Yoga, apa yang terpikirkan kalau mendengar kata janda? Kesepian. Baik. Itu tadi pendapat beberapa lelaki tentang istilah janda. Tentu Anda penasaran, topik apa sebenarnya yang akan diangkat kali ini oleh Kick Andy? Untuk itu, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Saya itu mendengar kata-kata janda itu langsung menangis. Yang pertama ingat suami. Dulu saya berpikir perempuan itu lemah dan tak bisa berbuat apa-apa. Perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena percaya diri tadi. Ya, bisa mampu mengurusi segala-galanya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Hidup sebagai single parent bukan perkara mudah bagi seorang perempuan. Pandangan miring dan stigma negatif kerap melekat pada diri mereka. Namun kondisi itu tak lagi menjadi persoalan dengan hadirnya sosok perempuan tangguh kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, 10 September 1962 ini, Nani Zulminati. Pengalaman masa lalu membentuk Nani menjadi perempuan yang tangguh. Ia melakukan sebuah terobosan mulia dan berjuang demi kesetaraan gender bagi kaum Hawa. That first we review our government statistical data to find a number of women-headed household and also number of the poor people in. Ia tak hanya bangkit dari keterpurukan secara status. Pada tahun 2001, ia pun bekerja keras mengembalikan citra positif para single parent dengan mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, Pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan, atau yang biasa disebut PK. Berbekal pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat miskin selama belasan tahun, Nani mulai mengembangkan berbagai program komprehensif dengan pendekatan pemberdayaan. Seperti pemberdayaan ekonomi para perempuan kepala keluarga hingga perajutan kembali hubungan sosial di antara para perempuan korban konflik. Perlahan namun pasti, usaha Nani berbuah manis. Di tangannya, PK mampu mengkoordinir sekitar 25.000 rumah tangga di 19 provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya perempuan berstatus janda miskin yang bisa bergabung ke PK, tetapi juga mereka yang mengambil peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kini, memasuki tahun ke-13, Nani terus berjuang bersama PK. Bahkan, di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga,
Nani masih terus aktif terjun menyebarkan benih kebaikan untuk kaum perempuan di seluruh Pertiwi. Bagi Nani, peka telah menjadi perjalanan spiritual yang membantunya dalam menemukan arti hidupnya sesungguhnya. Sempurna. Itu sekilas kisah mengenai tamu kita yang pertama. Untuk itu mari kita sambut dengan meriah Nani Sulminarni. Ya, Bu Nani terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Pertanyaan pertama. Betulkah Anda seorang janda? Ya, bercerai. Sejak kapan? Tahun 2000, 14 tahun yang lalu. Tadi sekilas kita mendapat gambaran pandangan laki-laki tentang janda. Sebagian saya lihat atau sebagian besar positif. Mungkin malu karena masuk televisi jadi harus bicara yang bagus-bagus ya. Atau mungkin itu memang pandangan yang sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan masih banyak stigma negatif terhadap janda. Anda sendiri merasa ada perlakuan yang diskriminatif atau yang tidak menyenangkan sebagai seorang janda? Oh iya, jadi janda itu selalu dikaitkan sama perempuan yang kesepian. Oh itu yang ngomong itu tadi. Sehingga dia muda. Jadi kalau laki-laki melihatnya sebagai, terutama kalau misalnya dia masih muda, itu sebagai sasaran ya, objek, oh ini perempuan yang kesepian. Sementara perempuan lain khawatir suaminya tergoda gitu sama perempuan itu gitu. Selain itu juga ya mungkin melihat oh kasihan, ada juga yang melihatnya secara kasihan. Terus kalau dia dandan sedikit dibilang janda genit. Kalau dia nggak dandan dibilang pantesan dicerai suaminya, orang kayak begitu gitu. Jadi serba salah ya? Serba salah, jadi janda itu serba salah. Baik, dan itu Anda alami sendiri? Oh iya, saya alami sendiri. Ada satu pandangan di masyarakat bahwa perempuan baik-baik itu perempuan yang berkeluarga, yang punya suami. Kalau bercerai itu selalu dianggap sesuatu yang memalukan. Nah, ketika saya memimpin organisasi dan ketika saya bercerai, itu ada kekhawatiran gitu dari teman-teman, bagaimana pandangan masyarakat kok pimpinan sebuah organisasi perempuan bercerai gitu. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terkait sama itu tadi, bahwa kalau perempuan bercerai itu selalu konotasinya adalah negatif. Kembali lagi soal janda dulu. Setelah perlakuan, pandangan miring, terus kemudian Anda pribadi mengalaminya, kalau ada orang yang bersikap seperti itu pada awal-awalnya, reaksi Anda bagaimana? Sedih pastinya ya. Saya pikir semua perempuan di dunia ini nggak ada yang pernah bercita-cita menjadi janda gitu. Hidup sendiri, apapun sebabnya. Tapi pastinya pertama sangat sedih dan tapi kemudian menyadari bahwa memang seperti itulah pandangan masyarakat. Boleh tahu bagaimana Anda pribadi berusaha melepaskan diri dari stigma negatif, dari diskriminatif, apa yang Anda lakukan? Saya waktu itu saya sempat terpuruk. Jadi kemudian saya mencari kesibukan, saya menghabiskan waktu memang dengan bekerja, terus bertemu dengan banyak orang untuk mengembalikan lagi keyakinan. Tapi saya berdukanya lama, Bang. Berapa lama? 3 tahun lah nangis itu. 3 tahun. Ya. Lalu apa yang membuat Anda bisa bangkit? Waktu itu saya diminta oleh Komnas Perempuan untuk mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah-wilayah konflik. Di daerah mana itu? Di Aceh, kemudian di Sulawesi Tenggara, di Buton itu eksodus dari Maluku ya. Waktu itu konflik sesudah 98. Nah di situ saya melihat bahwa mereka yang janda-janda yang menjadi korban konflik ini
susah sekali hidupnya, lebih parah dari saya gitu. Ada trauma di situ, ada kemiskinan yang luar biasa, ada kesendirian, kemudian dengan segala sumber daya yang terbatas. Tapi mereka melanjutkan hidupnya gitu ya. Mereka terus berjuang dengan segala keterbatasannya. Di situ saya tersadar saya sangat malu gitu. Saya yang punya pendidikan, yang punya teman banyak, yang bisa bekerja, bisa ini menangisi diri saya gitu. Padahal begitu banyak perempuan-perempuan yang harus menjadi janda, tidak hanya bercerai tapi juga suaminya terbunuh di hadapan dia, kemudian suaminya pergi meninggalkannya begitu saja. Itu bisa hidup gitu dengan segala keterbatasannya. Nah, saya merasa sangat terpukul, tertampar di situ ya. Tentu kita ingin tahu apa saja yang dilakukan Bu Nani dan bagaimana hasilnya. Tapi untuk itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ada janda cerai, janda suami meninggal, janda-janda Bang Toyib yang suaminya pergi-pergi merantau itu. Nggak pulang-pulang itu. Pulang-pulang. Kalau pulang dia kawin lagi sama yang lain. Aduh. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Ya, Bu Nani sebagai seorang perempuan, kemudian dengan status janda, mengalami diskriminasi, ya, kemudian perlakuan yang tidak menyenangkan karena status janda Anda itu, tapi Anda bangkit dari menangis selama 3 tahun. Anda bangkit, kemudian Anda melakukan pemberdayaan kepada teman-teman Anda, kaum perempuan, terutama para janda ya. Nah, belakangan kan semakin luas. Bahkan saya dengar sudah meliputi 19 provinsi. Iya. Boleh tahu apa saja yang Anda lakukan belakangan ini? Membentuk organisasi-organisasi di tingkat kampung ya, organisasi-organisasi perempuan kepala keluarga. Itu ada janda cerai, janda suami meninggal, janda-janda Bang Toyib yang suaminya pergi-pergi merantau itu. Nggak pulang-pulang itu. Pulang-pulang. Kalau pulang dia kawin lagi sama yang lain. Aduh, ya. Bang Toyib ini lain sama Bang Andi ini. Iya. Itu dia organisir dalam organisasi namanya Serikat Perempuan Kepala Keluarga. Serikat Perempuan Kepala Keluarga. Dan ada singkatannya? Serikat Peka. Serikat Peka. Iya. Dan sekarang sudah ada federasinya juga Bang di tingkat nasional. Ya. Baru akhir tahun lalu dideklarasikan. Federasi Serikat Perempuan Kepala Keluarga. Ya. Jadi ini kata lain dari penyebutan janda. Iya. Jadi ya itu kata lain dari penyebutan janda, single parent, karena dengan mengatakan perempuan tanpa suami ini adalah perempuan kepala keluarga, kita memberikan penghormatan, mengedepankan betapa peran fungsi tanggung jawab yang sangat besar yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Jadi kan kalau janda itu selalu dikaitkan dengan status perkawinan gitu ya. Kalau perempuan kepala keluarga ini mengedepankan pentingnya gitu peran mereka, mulianya peran mereka, tingginya martabat mereka sebagai orang yang menjaga keutuhan keluarga itu, orang yang menjaga anak-anaknya, mengantarkan anaknya nanti untuk mandiri. Jadi kami ingin mengedepankan itu gitu, sehingga orang nggak lagi melihat janda, wah perempuan kesepian yang digoda, tapi melihat dia memang perempuan yang sangat bermartabat, yang berjuang untuk keluarga gitu. Dan itu banyak loh Bang. Di Indonesia ini 24% keluarga itu dikepalai perempuan. 24%. Data kami. Mereka bekerja atau berperan dalam diam ya? Iya, bekerja dan berjuang betul. Dan 60% dari mereka itu miskin, sangat miskin. Jadi kalau mau mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini, uruslah perempuan-perempuan kepala keluarga ini. Iya, setuju. Baik, siapa saja yang aktif dalam kegiatan PEKA ini?
Saya banyak tim teman yang menemani saya dalam perjalanan ini. Di kami itu ada namanya Sekretariat Nasional PK, ada 70 orang dan sebagian besar memang di daerah. Kemudian Serikat PK ini memang ada kepengurusannya sendiri yang dipimpin oleh perempuan-perempuan yang sangat Tangguh. hebat ya, yang sangat Perempuan tangguh. hebat. Ya, ada juga pembina-pembina teman-teman misalnya seperti Ibu Saparina Sadli, Bu Kamala Chandra Kirana, itu orang-orang yang mendampingi kami dalam perjalanan. Lalu apa yang dilakukan? Ya, karena memang perempuan kepala keluarga ini miskin, kami biasanya mulai dengan kegiatan ekonomi. Simpan pinjam sama seperti yang lainnya, tapi kita tidak pernah mulai dengan memberikan pinjaman. Kita mulai dengan simpanan. Ibu-ibu ini kita motivasi untuk tidak menggantungkan, tidak meminta gitu, bahwa apapun susah memang awalnya, masa kita miskin suruh nabung gitu. Itu mengubah cara pandang bahwa walaupun janda, walaupun miskin, tetap bisa mandiri, bisa punya sumber daya yang bisa dikembangkan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman dari PK ini? Yang pertama memang stigma itu masih sangat lekat ya. Jadi bayangkan Bang Andi kalau misalnya kita ke kampung dulu awal-awal ya, mengorganisir janda-janda, itu masyarakat sekali bilang kan, ini mau diapain janda-janda gitu. Terus disebarluaskan bahwa kita mau jual lah itu janda, mau dijadikan pekerja seks lah. Jadi banyak sekali orang yang menentang. Terus kata perempuan kepala keluarga itu sendiri di beberapa daerah itu masih dianggap melawan nilai kodrat gitu, bahwa kepala keluarga ego laki-laki. Iya, kepala keluarga itu harus laki-laki gitu. Jadinya kita juga kadang-kadang menghadapi kesulitan itu. Bisa Anda ceritakan sedikit aja dampak positif yang sekarang bisa terlihat dari pemberdayaan perempuan dan janda-janda itu yang dilakukan oleh PK, apa saja? Yang pertama pastinya bahwa janda adalah perempuan keluarga, sudah perempuan kepala keluarga mulai diterima secara luas. Yang kedua memang perhidupan ekonomi mereka mulai membaik, mereka sudah bisa menyekolahkan anaknya gitu ya sampai kuliah, karena mereka sendiri umumnya lebih dari separuh itu buta huruf ya. Jadi mereka bisa menyekolahkan anaknya, terus mereka juga sudah bisa mendapatkan identitas hukum, misalnya yang tadinya ditinggal begitu saja bisa mengurus statusnya jelas sebagai janda yang dicerai dan sebagainya. Kemudian Dan akta kelahiran anak itu puluhan ribu anak-anak diurus oleh ibu-ibu PK sendiri gitu untuk mendapatkan akta kelahiran anak, mendampingi kasus-kasus kekerasan. Jadi mereka yang tadinya korban, yang tadinya penyintas dari kekerasan sekarang bisa menolong masyarakat di sekitarnya juga. Jadi mereka juga menyelenggarakan pendidikan-pendidikan buat anak-anak miskin di sekitarnya. Terus pemuda-pemuda putus sekolah misalnya dihimpun di center-center ibu-ibu PK untuk mengembangkan kegiatan kesenian, mengisi waktunya gitu. Bahkan mereka misalnya juga bisa memberikan pinjaman untuk modal-modal usaha para anak-anak muda yang nggak bisa bekerja, karena kan kalau di desa-desa itu sumber pekerjaan sulit gitu. Jadi ibu-ibu tuh juga membantu mereka-mereka ini. Baik. Dan saya dengar Anda juga mengajak serta ibu-ibu ya, yang aktif juga untuk pemberdayaan perempuan ya. Iya. Baik. Jadi di sini ada wakil dari Federasi Serikat PK dari 19 provinsi. Kebetulan lagi ada pelatihan di sini sama teman-teman saya dari Seknas PK. Bolehkah berdiri? Iya, kita lihat ibu-ibu hebat. Iya. Baik. Iya, terima kasih. Anda sendiri dengan segala kegiatan dan sebagai perempuan kepala keluarga, bagaimana Anda membagi waktu antara keluarga dan kegiatan Anda? Waktu anak-anak masih kecil, memang mantan suami saya ikut membantu menjaga mereka gitu. Tapi sekarang anak-anak saya udah besar Bang, udah semuanya sudah mandiri. Jadi saya udah hampir 100% waktunya untuk PK, karena ada di 19 provinsi saya mesti pergi-pergi. Jadi nggak terlalu terus bergerak ya. Pemberdayaan Anda lakukan ini kan sebagian besar ditujukan untuk para janda. Bukan berarti Anda mendorong mereka untuk tidak menikah lagi kan?
Tidak, ya. Oh gitu ya. Saya takutnya bilang, jangan menikah lagi, laki-laki gak ada yang benar. Kecuali satu-satunya itu Andi Noya. Kata ibu. Kata istri saya. Ya, baik. Nah, mungkin masih banyak ya masyarakat kita yang punya pemahaman salah tentang janda, di mana Anda coba meluruskan pandangan itu dan Anda melakukan pemberdayaan agar para perempuan kepala keluarga tadi bisa dihargai sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana, ada pesan mungkin bagi mereka yang sampai saat ini masih punya stigma negatif terhadap para janda? Untuk masyarakat umum sekarang harus mulai mengubah gitu Bang cara pandangnya, bahwa nggak ada perempuan yang ingin menjadi janda, dan semua saya rasa perempuan mendambakan kehidupan keluarga yang sejahtera, yang baik, yang harmonis, tapi tidak selalu demikian kehidupan realitanya. Maka ya pandanglah perempuan-perempuan ini sebagaimana perempuan-perempuan bermartabat lainnya. Baik. Saya berada di titik kritis sampai berpikir, bunuh saja ini anak, saya bunuh diri, masalah selesai. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh tamu berikutnya datang jauh-jauh dari Makassar. Seorang perempuan hebat. Mari kita sambut Nuraini. Terima kasih ya, sudah mau hadir. Jauh-jauh datang dari Makassar. Makassar. Antekama mi? Baji-baji. Baji-baji. Iya. Baik. Terima kasih sekali lagi sudah datang dari Makassar. Apakah Bu Eni juga seorang janda? Janda yang aman. Oh, ada janda yang nggak aman ya? Janda yang aman, mandiri, tidak ganggu suami orang dan tidak menyakiti sesama perempuan. Wah. Ibu Eni, Ya, boleh tahu udah berapa lama menjanda? kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, iya. Saya dengar sebagai seorang janda, Anda juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, karena mereka menganggap bahwa janda itu sesuatu yang bisa mengganggu suami orang, perempuan yang kesepian. Padahal sebenarnya tidak begitu. Tidak. Janda itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti kalau kita menjadi perempuan yang mandiri, tidak akan mengganggu suami orang, tidak menyakiti sesama perempuan, pasti kita punya nilai tawar. Wow. Ya. Tapi dengan status Anda sebagai perempuan kepala rumah tangga, Anda pernah merasa beban hidup itu begitu beratnya, depresi, dan Anda berniat membunuh 3 anak Anda, kemudian Anda sendiri mengakhiri hidup Anda dengan bunuh diri. Apa betul itu? Ya. Ya, tapi sebelum dijelaskan, ada baiknya kami semua mengenal Anda lebih jauh, maka kita simak liputan berikut ini. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dengan hasil laut yang kaya, jenis ikan yang beragam, namun tidak membuat para nelayan kita menjadi sejahtera. Di Kecamatan Ujung Tanah Makassar, banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menggugah seorang wanita bernama Nuraini untuk berbuat sesuatu bagi lingkungannya melalui pemberdayaan istri para nelayan. Di tahun 2004, suaminya, Rusdi Ambu, meninggal dunia. Hal ini membuat Eni harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia pun mulai belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dengan berjualan abon ikan tuna, bandeng cabut tulang, otak-otak, dan hasil olahan ikan lainnya. Keterampilan yang dimiliki kemudian ia tularkan kepada para istri nelayan.
Sebagai perempuan pertama dengan pendidikan tinggi di daerahnya, ia kerap dicurigai oleh para tengkulak dan dituduh ingin menguasai para nelayan. Eni tidak putus asa. Ia melakukan pendekatan dan mendatangi langsung istri para nelayan satu persatu. Hingga terbentuknya Koperasi Fatimah Az-Zahra. Kesabaran dan kegigihan Eni membuahkan hasil. Kehidupan keluarga nelayan berubah. Kini omset dari produk olahan ikan miliknya mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Ia juga mendapatkan banyak penghargaan. Dari sebelum bergabung itu, kita dari anak-anak nelayan itu bergantung betul dari musim penangkapan ikan untuk para ayah-ayah kami, bapak-bapak kami itu. Kemudian setelah bergabung kami diajarkan keterampilan mengolah ikan, bahwa kami bisa belajar dari sana dan akhirnya bisa mandiri. Dia itu panutannya. Misalnya bahwa dia mengajarkan kita untuk berubah, bukan dari orang lain tapi untuk diri sendiri dulu, kemudian bisa merubah orang lain. Kesuksesan tidak membuat Eni lupa untuk berbagi. Dari hasil penjualan produknya, ia membantu para lansia, balita, dan penyediaan kain kafan. Selain itu, ia juga melakukan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasih mak sudah membesarkan saya dari kecil sampai sekarang. Mama adalah pahlawan hidup saya. Bagi Eni, anak-anaknya adalah prioritasnya yang utama. Mereka merupakan harta paling berharga dalam hidupnya. Perempuan itu adalah multitasking. Perempuan bisa bekerja, bisa cari nafkah, dan bisa membantu lingkungan yang ada di sekitarnya. Keluarga, anak adalah harta kita yang terbaik. Ya. Pendidikan terakhir Anda apa? Sarjana ilmu politik. Sarjana ilmu politik. Menangani ikan. Menangani ikan. Ikan-ikan sekarang juga ikut berpolitik rupanya. Iya. Baik, Bu Eni. Setelah lulus kuliah, Anda bekerja atau tidak? Tidak. Waktu itu? Tidak. Kalau adat Bugis itu, kami lebih cenderung dijodohkan, akhirnya langsung menikah. Gitu. Oh, langsung menikah, kemudian suami tidak mengizinkan atau memang tidak perlu bekerja? Waktu itu suami saya berpikir tidak usah bekerja karena karir dia cukup bagus. Oh, cukup bagus. Ya. Lebih baik konsentrasi jadi untuk anak-anak. Ibu rumah tangga saja. Oh, jadi Anda belum pernah punya pengalaman bekerja? Tidak, sampai beliau meninggal. Nah, Anda nggak punya pengalaman kerja. Tahu-tahu suami pergi untuk selama-lamanya. Iya. Lalu apa yang Anda lakukan untuk menghidupi keluarga waktu itu? Karena itu, kenapa sampai sekarang jadi seperti ini, selalu saya memotivasi perempuan harus punya pekerjaan, perempuan harus punya penghasilan. Karena takdir kita tidak tahu, Allah mengarahkan kita kemana. Karena tiba-tiba suami saya meninggal, meskipun saya sarjana, mau kerja umur sudah lewat, mau kerja serabutan dada yang mau panggil, mereka bingung berapa gajinya. Akhirnya anak-anak saya tidak mengerti kata tidak ada, mereka masih sangat kecil. Saya sempat bingung waktu itu memulai hidup ini dari mana. Sampai berada di titik nol, rasa kepercayaan diri tidak ada, saya juga tidak siap. Ditinggal meninggal suami, tidak siap menjadi janda. Atau tidak siap menjadi kepala rumah tangga. Tetapi takdir mengarahkan saya ke sini, saya harus melalui dengan 3 anak ini. Perlakuan orang setelah saya meninggal juga berubah. Di saat kita sulit, kita akan tahu mana teman yang baik, mana keluarga yang baik, karena tidak ada orang yang mau dibebani. Saya berada di titik kritis, sampai berpikir, bunuh saja ini anak, saya bunuh diri, masalah selesai. Jadi akhirnya sekarang saya jadi tahu, setelah mengalami semua itu, saya sudah bisa memahami kalau ada wanita yang ditinggal meninggal suaminya, saya tidak memikirkan kesedihan dia lagi. Yang saya pikirkan bagaimana dia melanjutkan hidupnya setelah suaminya meninggal. Karena saya pernah di posisi sulit itu, tidak ada yang bisa bantu. Jadi akhir saya berjanji suatu saat kalau saya bisa, saya pasti akan berbagi. Perempuan harus memiliki keterampilan. Ya. Jadi sebagai seorang janda dengan 3 anak yang harus dihidupi, Anda sempat mengalami depresi berat ya, karena tidak tahu harus bekerja apa. Tidak tahu mulai dari mana, melanjutkan hidup dari mana. Tidak memiliki modal untuk berusaha bagaimana, semua sudah habis. Tetapi
ternyata dari ujian yang berat itu akan menimbulkan suatu kekuatan. Karena Tuhan ternyata tidak memberi ujian itu cuma satu, pasti berentet-entet. Setelah itu akan ternyata membuat kita, ya Allah kenapa Tuhan menguji saya seberat ini. Tetapi di balik itu saya diberi kekuatan, akhirnya bisa memahami dan bisa berbagi ke orang. Dan Jadi bisa memberdayakan ada perempuan. maksud Tuhan di situ. untuk ujian itu ya. Itu. Ada Baik. hikmah di balik itu semua sih. Iya. Tapi kenapa nggak jadi bunuh diri ya? Nggak jadi bunuh diri karena waktu kuliah saya ini Bugis tradisional, sangat ikut dengan adat. Saya tidak tahu kalau Pantai Losari itu nggak sepi sampai pagi, jadi rencana mau bunuh diri di situ. Oh, mau bunuh diri di Pantai Losari? Ternyata di Pantai Losari Nggak banyak sepi orang. sampai pagi. Saya Oh, jadi Anda tunggu sepi. nggak sepi-sepi. jadi-jadi ya pulang saja nih. Oh alah, jadi Salah alah. lokasi. Balik ke rumah, saya akhirnya menatap ketiga anak saya. Kenapa saya begitu lemah hanya dengan ujian yang sedikit yang Allah kasih, kenapa saya harus kalah dengan ujian ini. Saya sholat, mulai bangkit, membangun kepercayaan diri saya, karena dengan mudah orang mengatakan kehilangan pasangan itu biasa, sabar. Tetapi ternyata dalam proses itu banyak hal yang harus saya hadapi. Kesiapan jiwa saya saja belum siap, tidak bisa rasional, bagaimana anak saya. Saya memotivasi diri saya, membangun kepercayaan diri saya, dan itu juga membangun kepercayaan diri anak-anak saya. Karena bukan cuma saya kehilangan, anak-anak saya juga pasti sangat kehilangan. Baik. Iya. Setelah mengalami semua yang terjadi, kehilangan suami, tidak punya kemampuan untuk bekerja, mencari nafkah, harus menghidupi tiga anak. Kemudian Anda tidak jadi bunuh diri dan Anda mulai bangkit ya. Pemberdayaan untuk diri Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya memulai dengan diri saya. Awalnya sih waktu suami baru meninggal saya buka warung. Makanya sampai sekarang warungnya tidak ditutup. Karena itu menjadi kenangan saya bahwa awal langkah saya dari sini. Oh, itu warung sebagai tonggak sejarah buat Anda. saya. Dari situ untungnya di saat saya menjadi ibu rumah tangga senang masak, punya keterampilan, ikut pelatihan pengolahan hasil laut. Akhirnya saya memilih salah satu dari produk itu yang akan saya kembangkan. Dengan pertimbangan bahwa potensi lokal di wilayah saya hidup di daerah pantai. Kemudian kebetulan saya adalah ketua RT di situ. Kemudian istri-istri mereka, jelas kalau kita langsung berhadapan dengan nelayannya susah. Yang perlu diubah pola pikirnya adalah istri nelayan itu bagaimana mengolah hasil tangkapan suami mereka menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik. Karena di lingkungan nelayan itu ada musim tertentu di mana mereka tidak melaut, sementara dapur harus menyala terus. Nah di sini istri yang memegang peran penting bagaimana dia melanjutkan kehidupan setelah suaminya tidak melaut. Karena di komunitas nelayan itu juga sangat tinggi kekerasan dalam rumah tangga karena mereka kalau sudah pusing dengan lilitan utang, sudah pusing dengan situasi yang ada, akhirnya kadang yang menjadi korban adalah istri dan anak mereka. Jadi yang perlu dirubah di sini adalah sistem dan pola pikir mereka dengan pembekalan keterampilan buat istri nelayan sehingga akan terjadi perubahan dalam rumah tangga mereka. Karena kalau istri mereka yang berperan di dalam maka semua akan menjadi baik. Anda katanya diancam mau dibunuh? Ya, sering. Buat saya, mati itu sudah urusannya Tuhan. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Kalau boleh tahu bagaimana mulanya sampai Anda terdorong untuk melakukan pemberdayaan perempuan di lingkungan Anda? Sebenarnya akhirnya kita kan jadi tahu kalau kita pernah dalam posisi sulit, pasti kita bisa memahami kesulitan orang lain. Karena kita berada di posisi itu. Saya berjanji waktu saya di posisi sulit, tidak ada yang bisa bantu, suatu saat saya bisa, pasti saya akan berbagi.
Saat itulah saya memulai usaha saya dengan mengumpulkan beberapa, awalnya sih sedikit, cuma 3-5 orang saya kumpul membangun suatu kelompok. Karena saya melihat kondisi di sekitar saya begitu banyak potensi yang ada, tapi mereka tidak tahu mau kemana mereka. Kemudian kita melihat kesulitan hidup mereka itu bagaimana. Jadi dengan membangun koperasi wanita nelayan di sini, saya berharap jika suatu saat orang berbicara tentang nelayan, mereka tidak lagi berbicara tentang kemiskinan. Tetapi kita berbicara tentang kesejahteraan. Luas laut kita luar biasa. Cuma kita tidak mensyukuri apa yang ada. Potensi lokal yang ada itu harusnya kita olah dengan baik. Dengan menghimpun perempuan nelayan, bagaimana mereka mengelola hasil tangkapan suami mereka bernilai ekonomi yang lebih baik, jelas akan memotivasi suami mereka lepas dari jeratan utang dan keterikatan sama punggawa. Sehingga yang memiskinkan mereka dengan kondisi yang demikian itu. Kalau istrinya berdaya, pasti mereka bisa berdaya semuanya. Dengan mengelola hasil tangkapan itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih baik, mereka akhirnya saya bisa buktikan dengan kewirausahaan sosial yang saya bangun. Dengan hasil produk kita itu setiap bulan itu saya mencoba mereka seperti bergotong royong ya untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan kita. Jadi mereka itu dari hasil produk kita itu setiap bulan itu memberi makan lansia kurang lebih 150 orang setiap bulan berjalan. Dikasih makan gratis? Gratis kalau penghasilan kami banyak, bahkan memberi paket. Kalau ada yang meninggal mungkin kalau orangnya mapan sih kayak kapan itu hal yang murah. Tapi buat orang prasejahtera itu sangat mahal. Itu juga diberikan. Jadi kami mereka siapkan di kelompok kita kegiatan-kegiatan sosial itu memberdayakan mereka dan saling menolong. Jadi hasil produk itu memberi makan lansia, ibu yang... Hasil produk itu apa sih? Produk apa aja? Yang ada di depan, abon ikan tuna, otak-otak ikan tenggiri, semua dari hasil olahan. Abon ikan ya? Iya. Abon ikan tuna. Otak-otak ikan tenggiri. Keripik rumput laut. Oh, ini keripik rumput laut? Iya, semua. Oh, ini otak-otak? Iya. Aduh, ngiler. Penonton semua ngiler kan? Iya. Oh, ini apa? Kue satu. Kue sagu. Terus kemudian ada abon lagi. Ya. Oh, modelnya ya? Iya. Terus kemudian... ada kue-kue tradisional dari Makassar. Kue-kue tradisional Makassar. Masih banyak olahan kami karena semua istri nelayan kami beri kebebasan untuk berproduk dengan sesuai apa yang dia minati. Karena usaha itu harus kita sayangi, harus kita cintai, baru kita bisa nyaman dengan usaha itu. Jadi ini dijual kemana ini? Bisa dijual semua toko oleh-oleh di Makassar, bahkan ada yang keluar kalau musim jemaah haji sih menjadi selangor jemaah haji Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jemaah haji bawa ini, pantesan doa mereka kepada Anda bagus terus ini. Mungkin setiap doa makan gini dia bilang, aduh yang bikin ini harus didoakan. Nah, omsetnya berapa ini omsetnya? Omsetnya itu rata-rata ya, minimal kurang lebih sebulan itu hampir 100 juta lah omset masuk itu dari olahan. Jadi usaha yang kita bangun ini adalah memakai jejaring perempuan ya. Jadi marketing terbaik itu adalah kita perempuan. Yeah. Saya memakai jejaring perempuan itu kurang lebih 200 lebih orang, tetapi dalam anggota koperasi kita itu ada 600 orang di luar yang kami latih. Betul. Saya dengar tengkulak-tengkulak marah pada Anda. Kenapa? Betul, karena mereka merasa akses mereka kan terganggu. Semua orang yang merasa akses terganggu itu pasti marah. Tapi buat saya melakukan suatu perubahan itu memang perlu keberanian. Jangan takut dengan ancaman. Karena buat saya mati itu sudah urusannya Tuhan. Anda katanya diancam mau dibunuh? Ya, sering. Kami sering. Oh, sering? Kami sering diteror. Saya baru satu kali aja udah nggak berani keluar rumah. Jangan takut melakukan suatu perubahan. Jadi Anda tidak takut? Saya tidak pernah takut. Jangan takut dalam usaha melakukan perubahan. Karena jadikan hidup kita itu bermanfaat buat orang lain. Jadikan hidup kita bermanfaat buat orang lain. Apalah arti hidup ini kalau pada akhirnya tidak punya manfaat. Dan kelebihan perempuan itu kalau dia bisa di posisi yang baik, posisi sejahtera, pasti bisa bantu yang lain. Karena insting kita mesti tidak akan pernah mau melihat suatu kesulitan di dalam rumah tangga orang. Ya. Di akhir segmen ini, ada sesuatu yang mungkin Anda ingin sampaikan ya dalam konteks bagaimana memberdayakan perempuan. Mungkin masih banyak juga perempuan yang merasa
senasib dengan Anda, ya. Kehidupannya berat, beban hidupnya berat, mau bangkit sulit. Adakah pesan yang ingin Anda sampaikan? Kalau saya, mari kita bekerja secara ikhlas, berbuat yang terbaik untuk orang, pasti akan berbaik. Dan jadilah wanita yang mandiri, wanita yang cerdas, wanita yang peduli dengan sesama. Karena tanggung jawab kita adalah bagaimana saling memberdayakan, bagaimana kita saling membantu, sehingga permasalahan sosial yang ada di dalam diri kita dan masyarakat bisa terselesaikan dengan baik. Jangan menunggu dikasihani. Terus terang menjadi perempuan kepala rumah tangga buat saya itu adalah suatu kebanggaan, bukan sesuatu yang bisa dianggap diremehkan, dianggap bahwa wanita itu adalah kesepian. Dalam hidup ini tidak ada sepi selama kita mau berbuat untuk sesama. Apa betul waktu muda Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Tamu kita berikutnya pada masa mudanya mengalami pelecehan seksual dan dia juga pernah ditahan di Taiwan. Tapi sekarang peran dan gerakan yang dilakukan sangat membantu perempuan-perempuan yang juga mengalami nasib seperti dia dulu. Siapa dia? Mari kita sambut Maisida Salas. Iya, sekali lagi terima kasih sudah datang dari Wonosobo. Iya, silakan duduk. Selamat malam. Namanya Maisida Salas, tapi katanya panggilannya Saras. Iya, ada. Jadi saya panggil Bu Saras ya. Boleh. Anda juga seorang janda? Mantan. Mantan janda? Iya. Artinya apa itu mantan janda? Ya, dulu pernah menjadi pernah jadi janda selama 15 tahun. Kemudian? Sekarang udah menikah lagi. Menikah lagi. Pertanyaannya masih sama, apakah sebagai janda dulu Anda mendapatkan perlakuan kurang baik atau biasa-biasa saja? Ya sedikit seperti itu. Jadi kalau kita mau melangkah keluar aja udah dinilai, wah ini mau kemana, sudah dicurigai banyak orang. Tapi kalau saya orangnya cuek, yang penting saya tidak merugikan orang lain gitu aja. Ini pertanyaan tidak enak tapi mungkin perlu tetap saya tanyakan ya. Apa betul waktu muda Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Iya, yang menjadi suami pertama itu sendiri. Jadi pada saat sekolah SMA kelas 1 saya diperkosa. Dan karena stigma masyarakat itu kalau sudah korban pemerkosaan itu nggak suci dan lain sebagainya, akhirnya kita dijodohkan. Tapi setelah itu ternyata malah saya setiap hari itu jadi korban kekerasan oleh dia. Maafkan saya kalau saya kembali membuat Anda mengingat masa lalu yang pahit itu ya. Tapi saya ingin tahu apa yang pernah Anda alami sehingga Anda kemudian sekarang ini bangkit untuk menolong orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama yang Anda alami. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu kisah dari Ibu Saras berikut ini. Maisida Salas atau akrab dipanggil Saras adalah seorang wanita tangguh kelahiran 10 Februari 1976. Ia dikenal sebagai pejuang para buruh, khususnya para buruh yang bekerja sebagai TKI di luar negeri atau buruh migran. Menjadi seorang aktivis hak-hak buruh awalnya bukan menjadi keinginannya. Wanita yang bermimpi menjadi dokter ini harus menerima kenyataan bahwa pernikahan muda dijalaninya tak berjalan semestinya. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat menikah.
hingga akhirnya perceraian dan masalah ekonomi mengantarkan dirinya menjadi TKI di Korea Selatan dan Taiwan. Selama di Taiwan, Saras pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikannya, hingga akhirnya ia melarikan diri dan menjadi imigran gelap. Saras juga sempat mengalami pelecehan seksual dan hidup di balik jeruji besi. Dari pengalaman pribadinya, Saras menyadari bahwa buruh juga memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan. Ia pun kemudian aktif mensosialisasikan hak-hak buruh di kampungnya melalui organisasi buruh migran yang dibentuknya di Wonosobo. Suatu yang konkret di masyarakat, dia mengorganisir mantan-mantan TKI, terutama yang juga banyak masalah. Mereka melakukan sesuatu, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi, melakukan kegiatan untuk pendidikan buat anak-anak mantan TKI. Bisa dibayangkan kalau ada banyak orang mau melakukan kegiatan yang dilakukan Saras, ini tentu inisiatif masyarakat yang luar biasa, yang seharusnya pemerintah bisa melihat hal tersebut dan menjadi sebuah contoh untuk juga bisa dilakukan di tempat lain. Bentuk pengabdian sosial lainnya yang dilakukan Saras adalah mendirikan koperasi simpan pinjam bagi keluarga mantan buruh migran, pemberdayaan anggota koperasi melalui kelompok usaha ternak kambing dan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Saras dibantu suaminya juga mendirikan PAUD bagi anak-anak keluarga buruh migran. Sekolah ini memiliki makna tersendiri baginya, seperti apa yang pernah dialami oleh dirinya dan anaknya. Ia tak ingin anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ke luar negeri menjadi kurang memiliki kasih sayang akibat jauhnya jarak mereka. Kedepannya, Saras masih memiliki impian untuk menambah sekolah PAUD bagi semua yang membutuhkan, serta terus berjuang memperbaiki kekacauan sistem buruh migran di Indonesia. Karena dedikasinya, dirinya pernah dianugerahi Indonesian Migrant Award oleh Universitas Indonesia dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Hidup buruh migran! Hidup buruh migran! Ya. Bu Saras, dalam usia yang masih muda, Anda bercerai, kemudian harus menjadi kepala keluarga, ya. Dan untuk itu Anda berangkat ke Korea Selatan, menjadi TKI atau training untuk menjadi pekerja di sana. Iya, tapi waktu itu kan kerjanya di pabrik, di perusahaan dari pertama itu pabrik dari kapas ke benang. Kemudian pabrik ini kolaps tahun 98, itu kan ada krisis global yang melanda dunia. Jadi pabrik bangkrut, kita semua dipulangkan satu pabrik yang dari Indonesia itu. Berapa lama di Korea Selatan? 18 bulan. Terus kembali ke Indonesia? Iya, dan pada saat saya 6 bulan di Korea, saya dapat kabar kalau saya sudah dicerai karena suami saya menghamili perempuan lain. Aduh. Dan Anda harus kembali dalam kondisi tidak ada pekerjaan, dicerai suami. Betul. Lalu bagaimana Anda menghidupi diri Anda dan anak, ya? Karena ada satu anak waktu itu, ya? Iya. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Selama 1 tahun saya masih ikut orang tua lagi dan nggak ada pekerjaan. Kemudian setahun di rumah saya makin bingung karena anak semakin besar. Dan akhirnya saya berangkat ke Taiwan, mau kerja di pabrik juga, tapi di Jakarta ketipu uangnya 10 juta. Padahal itu uang hasil orang tua yang jual tanah untuk membiayai saya untuk ke Taiwan. Dan waktu itu saya nggak berani komunikasi dengan keluarga, nggak berani pulang. Akhirnya saya masuk ke penampungan PJTKI yang ke PRT. 3 bulan di sana, akhirnya diberangkatkan ke Taiwan? Iya, sebelum berangkat itu tas kita digeledah. Jadi semuanya nggak boleh bawa nomor handphone atau nomor telepon, nggak boleh bawa mukena, nggak boleh bawa Al-Quran, terus nggak boleh bawa make up, nggak boleh bawa pakaian di atas lutut dan di atas siku karena dianggap seksi. Baru bisa diberangkatkan. Dan saya juga jobnya itu nggak sesuai dengan yang di perjanjian kontrak kerja. Waktu di Jakarta dijanjikan kerja di mana? Kerjanya itu jaga nenek buta, hanya 1 orang. Tapi pas di Taiwan itu rumahnya itu besar 4 lantai dan isinya itu 8 orang. Dan pekerjaannya itu juga nggak jauh dari kontrak kerja. Karena kerjanya itu dari setengah 4 sampai jam 1 malam baru bisa istirahat. Lah, berarti tidur cuma 2,5 jam? Iya, karena pagi tiap itu hari begitu? Iya, hari Jumat ya nggak begitu, tapi hari Jumat diganti saya membersihkan 4 lantai semuanya, dilap, dibersihin semua.
Semakin kita dengar semakin sedih gitu ya. Bagaimana ada manusia mempekerjakan manusia seperti itu. Ya, dan nggak pernah dapat gaji juga. Tidak digaji. Nggak digaji, nggak boleh keluar, nggak boleh libur, nggak boleh ngomong dengan orang lain, nggak boleh sholat. Berapa lama Anda diperlakukan seperti itu? Di situ saya 3 bulan. Ini pengalaman yang saya yakin banyak juga dialami oleh TKI kita dimanapun juga ya, bekerja di luar negeri. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi karena belakangan Anda lari dan menjadi TKI ilegal. Iya. Dan Anda juga pernah ditangkap di penjara di sana. Baik, ikuti terus KKND. Jangan hanya menjadi korban, tapi ayo bangkit, berjuang, dan segeralah jadi pemenang. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Iya, Bu Saras, waktu Anda kembali ke Indonesia, apa yang Anda lakukan? Sebelumnya saya waktu di Taiwan itu kan kita kedatangan Mbak Nurul yang sekarang di IWM Jakarta. Beliau ini dulu di IMC Hong Kong mengorganisir teman-teman dan mengajari banyak hal tentang hak-hak TKI dan lain sebagainya. Akhirnya ketangkep, dideportasi, saya sampai rumah itu bingung. Waduh, oh, Anda dideportasi? Iya, pulang itu saya kan nggak bawa uang karena ilegal itu, dan saya kebanyakan pada saat sudah bekerja dan sewa apartemen, kemudian gaji saya itu lebih banyak untuk saya sumbangkan ke teman-teman yang mereka itu menjadi korban. Pulang nggak bawa uang, saya malu. Biasanya kan kalau tetangga siapapun lah, kalau pulang dari luar gitu kan uangnya banyak, terus beli barang-barang mewah, membangun rumah dan seterusnya. Karena saya malu dan saya ingin membuktikan kepada tetangga, jadi saya utang kur BRI 5 juta. Buka konter pulsa supaya kelihatan ini baru pulang dari luar negeri. Kemudian sambil saya jualan, terus saya coba menyampaikan, sharing ke sesama teman yang pulang dari luar negeri juga. Ternyata 1, 2, 3, sampai 6 orang itu hampir sama. Semuanya itu mengalami persoalan yang cukup berat. Kemudian kita coba untuk membentuk kelompok. Akhirnya terbentuklah namanya Solidaritas Perempuan Migran Wonosobo. Jadi saya terpilih jadi ketuanya. Baru 5 bulan, kasus itu banyak banget yang lapor, Mbak kita pengen dibantu ini itu, waduh ini gimana penyelesaiannya gitu. Nah akhirnya saya diajak oleh salah satu teman ke Jakarta, ke Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta, dan setelah diskusi kita sepakat pulang itu kita meleburkan diri menjadi SBMI DPC Wonosobo yang Serikat sudah Buruh Migran Indonesia, iya, cabang Wonosobo yang sudah berbentuk badan hukum. Jadi kita kan nggak ada kendala lagi ketika kita mendampingi persoalan TKI. Kasus-kasus yang Anda hadapi apa aja, atau yang dihadapi oleh Serikat Buruh Migran ini apa aja yang paling menonjol? Oh, banyak banget sebenarnya. Dari kasus kematian, bunuh diri, bahkan yang ada yang hamil diberangkatkan kemudian dia diperas 18 juta, akhirnya kita dampingi menjadi tidak didenda. Tapi belakangan saya lihat aktivitas Anda bukan saja menolong teman-teman tenaga kerja perempuan terutama di luar negeri, tapi mereka yang kembali ke kampung halaman masing-masing juga itu mengalami persoalan juga ya? Iya. Apa persoalan yang mereka hadapi, tenaga kerja kita yang kembali ke Indonesia? Terutama itu ekonomi. Orang bekerja ke luar negeri itu kan karena ekonomi, dan mereka itu bukan pilihan tapi keterpaksaan, karena di negerinya sendiri itu mencari pekerjaan yang gajinya layak bisa mencukupi keluarga itu kan susah. Nah kemudian teman-teman yang masuk ke dalam anggota kita itu hampir keseluruhannya itu mantan korban trafficking semua, human trafficking. Jadi kita melalui wawancara dulu dengan mereka, kemudian mereka gabung, kemudian mereka akhirnya gabung ke kita dan kita bentuk ada beberapa kelompok usaha supaya
tujuannya itu supaya mereka nggak berangkat lagi, nggak usah jadi korban Nah, lagi. apa kegiatan usaha apa yang selama ini dilakukan? Kita sekarang sudah punya kelompok simpan pinjam, ada 5 kelompok. Kemudian ada ternak kambing, ada ternak ayam petelur, ada usaha toko sembako sudah ada 3. Kemudian ada pisang Cavendish. Kemudian kita ada kelompok tata boga dan kelompok menjahit. Wah, banyak betul. Iya. Bahkan saya dengar sekarang sudah ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, gratis atau bayar tadi itu? Untuk sampai saat ini kita masih gratis karena memang tujuannya itu kita ingin menyadarkan dulu kepada keluarga yang mengasuh anak TKI ataupun warga sekitar bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Karena itu juga pengalaman ketika saya pergi ke Korea, saya meninggalkan anak itu nyaris tidak ada komunikasi, dan ketika pulang juga anak itu seolah-olah kedatangan orang asing. Jadi nggak mau disentuh, apalagi sampai dibopong. Anak Anda juga merasakan itu? Iya. Saya dengar manggilnya bukan ibu tapi mbak gitu ya. Iya. Karena dia bingung ini siapa. Dan itu dialami oleh banyak tenaga kerja perempuan yang pulang ke desa mereka. Ya, otomatis itu. Jadi makanya kita mendirikan PAUD supaya mereka itu juga tidak terlalu tidak terlalu jauh nanti ketika orang tuanya pulang ke Indonesia. Biasanya saya selalu mengatakan bahwa di balik seorang laki-laki yang sukses ada peran perempuan atau istri yang luar biasa. Tapi hari ini saya ingin menyatakan bahwa di balik perempuan yang hebat ada suami yang sangat mendukung dan bisa menerima istri apa adanya. Karena itu saya ingin memperkenalkan suami tercinta dari Bu Saras yang juga berada di sini, Setio Purnomo. Iya, boleh berdiri? Iya, terima kasih. Suami hebat, saya harus belajar banyak, ya, mendukung istri, berperan untuk pemberdayaan kaum perempuan. Dan juga didampingin oleh Bapak tercinta ya, Bapak Muhammad Nur. Iya, silakan berdiri. Ya, terima kasih Pak Nur. Ini juga ayah yang hebat pasti, orang tua yang luar biasa. Baik, adakah pesan-pesan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, perempuan pekerja yang berada di luar negeri maupun yang sudah kembali ke Indonesia? Jarak antara perubahan dan tidaknya itu adalah kepedulian. Jadi ya kita suburkan kepedulian. Dan saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan, tidak punya harta, tidak punya kekuasaan yang bisa dibagikan ke mereka. Tapi saya punya masa lalu yang kelam, dan saya punya tekad, punya semangat, dan masih punya harapan untuk bagaimana teman-teman itu bisa terbantu. Jangan hanya menjadi korban, tapi ayo bangkit, berjuang, dan segeralah jadi pemenang. Luar biasa. Dan seperti biasa di akhir acara saya akan membagikan buku, dan buku yang akan saya bagikan kali ini juga berkaitan dengan kisah-kisah tentang kaum perempuan dan tenaga kerja Indonesia. Judulnya Burung-Burung Migran. Novelisasi kisah nyata perempuan TKI di negeri orang, dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu di studio. Dan bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Karena hari ini saya berhadapan dengan perempuan-perempuan hebat, maka ada seseorang yang akan memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat. Kami mohon Ibu Nani, Ibu Eni untuk ke atas panggung. Monggo. Baik, sini Ibu. Ya, ini apresiasi yang akan diberikan oleh
Ibu Farida mewakili keluarga Sri Hadi Sudarsono. Baik, silakan diberikan Ibu. Apresiasi berupa dana untuk kegiatan organisasi senilai 50 juta rupiah. Masing-masing mendapatkan dukungan, apresiasi. Ibu, terima kasih Ibu. Untuk kegiatan organisasi supaya banyak perempuan atau semakin banyak perempuan yang akan terbantukan. Terima kasih untuk pelajaran yang diberikan pada saya. Baik, setelah Anda dan keluarga memberikan dukungan, apa harapan terhadap perempuan-perempuan hebat di samping kita ini? Pertama, saya dan tentu keluarga berterima kasih kepada Ibu bertiga. Karena apa? Saat ini adalah saat yang paling berharga karena kami belajar sesuatu tambahan tiap kali. Terima kasih Ibu sudah memberikan pelajaran pada kami. Baik. Dan tetap kita sesama perempuan saling mendukung, saling merangkul, dan saling mendoakan. Untuk itu. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu mewakili keluarga Sri Hadi Sudarsono memberikan dukungan pada tamu KIKENDI malam ini. Baik, itu tadi kisah tentang perempuan-perempuan yang pernah punya masa lalu yang sebagian kelam, kemudian ada stigma negatif, tapi kini mereka bangkit bukan saja untuk diri mereka, tapi mereka melakukan hal yang lebih besar, yaitu untuk kaum perempuan dimanapun mereka berada. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Got a